Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Jodoh itu aneh. Ya kalau nggak berjodoh tambah aneh lagi ya. Baik, nah kita akan lihat di sini pemuda asal Indonesia melamar jodoh asal Turki. Keren nih. Kita lihat dulu yuk. Oke luar biasa loh. Itu kalau tadi ada simbolis dikasih minuman. Katanya gitu, kalau dia yang Oh. bawain minuman berarti mau. Diterima, Gitu, berarti diizinin. lamarannya diterima ya. Baik, guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini jodoh Masya Allah ya. Kalau misalnya sampai lintas negara, budayanya beda, caranya beda. Ini termasuk jodoh yang aneh nggak? Silakan. Baik, tabi guru Ustaz Maulana, Pak Kiai, Bang Ali serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab. أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. Dan di antara ayat-ayat Allah, dialah Allah yang menciptakan kalian dari tanah, kemudian menjadi seorang manusia. Kemudian ketika menjadi manusia, antum tantashirun. Maka kalian bertebaran di atas muka bumi ini, berkelana di atas muka bumi ini. Ayat ini menggambarkan setelah ayat ini akan ada ayat tentang perjodohan yang Allah mempersatukan dua insan. Tapi sebelumnya Allah sebutkan bahwa manusia itu kesana kemari berkelana. Jadi sangat memungkinkan jikalau ada jodoh beda benua, beda pulau, beda daerah, beda suku. Maka kita belajar tentang jodoh itu aneh. Aneh menurut manusia tapi tidak aneh menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dimanapun bersembunyinya, kalau Allah sudah jodohkan maka dia akan tetap berjodoh. Tapi kalau berbicara tentang sekufu, maka kafaah di sini bukanlah syarat sahnya pernikahan, bukanlah rukunnya pernikahan, tapi sesuatu yang penting untuk dipertimbangkan. Menurut Imam An-Nawawi dan juga ulama-ulama yang lainnya, kafaah itu dari segi apanya sih? Ternyata bukan dari segi budayanya. Yang pertama, kafaah itu diukur daripada kesolehannya, daripada agamanya. Apakah dia sekufu agamanya? Maka sangat penting untuk mempertimbangkan jikalau tentang agama ini. Yang kedua, dari sisi ekonominya. Seorang laki-laki harus tahu diri. Kalau dia cuma berpenghasilan, mohon maaf bukan kata kami tapi kata ulama, kalau dia mungkin kesanggupannya sebulan 10.000, ternyata yang mau dia nikahi kebutuhannya sebulan 10 juta, maka ini sangat berbahaya bagi pernikahannya. Sangat perlu untuk dipertimbangkan masalah ekonomi ini, karena memang sah, memang pernikahan itu ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi selain ibadah, pernikahan itu juga adalah sosial. Subhanallah. Ada pandangan daripada manusia yang akan memandang pernikahan tersebut. Maka Nabi SAW dan para ulama meneruskan dari apa yang disampaikan Nabi, bahwa sekufu atau kafaah itu juga sangat penting. Iya baik, artinya memang kita harus paham dulu, tahu diri juga ya. Betul. Jangan sampai akhirnya jadi apa ya, jadi problem buat kita ke depannya. Bercermin, tahu diri sehingga tidak bermasalah ke depannya. Kan cari bahagia menikah tuh. Masya Allah, terima kasih Guru Ilmiah. Sama-sama, Tepuk tangan Bang dulu Ali. yuk. Baik, ini luar biasa. Sebelum guru kita bertanya, ada satu video singkat ini ya. Ini sangat amat mendalam nih. Pengantin rela untuk memberi makan pengungsi. Ya Allah, kita lihat yuk. Biasa menginspirasi. Kalau kata pakai Agus, Ya. merinding aku. Merinding aku. Niatan baik diawali dengan hal yang baik ya. Pernikahan berkah diawali dengan keberkahan. Ya inilah hebatnya, inilah tema kita Ya. anehnya jodoh. Anehnya jodoh. Anehnya jodoh. Jodoh Inilah itu anehnya aneh. jodoh. Kenapa? Ternyata ada orang dibukakan hati untuk resepsinya dengan cara
berbagi, santunan ini luar biasa. Masya Nah, Allah. kita masuk nih. Ya ke dalam segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Nggak Yuk. usah jauh-jauh ah. Yang mana Yang guru? dekat aja. Iya. Istrinya bapak. Kirain yang sini. Istrinya bapak aja Oh, ya. istri. Oh istrinya. Suami oke. istri ya Pak? Iya, Udah berapa Masya lama menikahnya? Hampir 40 tahun. 40 tahun. Masya Kata Allah. bapak 41, kata ibu 43. Ya. Yang benar siapa sih? Dengan ibu siapa Bu? Ibu Suwarti, Ustaz. Ibu Suwarti. Iya, Ustaz. Bu, saya mau nanya. Iya, Ustaz. Pertanyaan saya, pernikahan itu menyatukan dua hati atau menyatukan dua keluarga? Dua keluarga, Ustaz. Ayo, silakan. Iya. Karena kalau ada apa-apa dengan anak kita, siapa yang bertanggung jawab, Ustaz? Oh. Iya. Jadi Jadi keluarga. harus dilibatkan keluarga. Iyalah keluarga. Besan. Iya, besan. Jadi sama-sama, Ustaz. Dari besan sama besan. Tepuk tangan dulu dong. Ini baru mantep ya. Ih, mantap. Iya. Jadi bukan nafsi-nafsi ya. Iyalah, Iya. Ustaz. Oke, makasih banyak ya. Iya, baik. Guru silakan. Izin Pak Yai dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jodoh itu aneh. Apa anehnya? Bukan menyatukan dua hati, tapi menyatukan dua keluarga. Ketika orang sudah menikah, maka silaturahmi yang paling kuat adalah ikatan pernikahan. Karena ikatan suci yang menyatukan dua keluarga. Maka silaturahmi yang terhebat itu adalah pernikahan. Hablum minallah wa hablum minan nas. Nah, maka ketika orang sudah menikah, maka bertambah keluarganya. Bertambah orang tuanya. Dulunya cuma dua, ibu ayah. Maka bertambah lagi mertua laki-laki, mertua perempuan. Maka seorang yang sudah menikah, maka akan berbakti dengan tiga. Siapa itu? Orang tua, mertua, dan guru. Dia berbakti kepada orang tua yang melahirkannya dan berbakti kepada orang tua yang melahirkan pasangannya. Jadi jangan berkata, wah sudahlah nafsi-nafsi tidak bisa. Bagus tadi ibu, libatkan besannya. Ya enggak apa-apa, itu paling bagus. Tapi ini ada lagi nih. Bagaimana memperlakukan keluarga pasangan atau keluarga kita dalam hal ini pasangan dengan muasyarah bil ma'ruf. Perlakukan dengan cara yang baik. Jangan dibeda-bedakan antara orang tua sama mertua. Memang ada porsinya. Orang tua kita ada bakti. Sama juga mertua. Tolonglah, janganlah membuat mertua dan orang tua berselisih paham. Maka yang paling bagus buat yang mau nikah, belilah dulu rumah baru menikah. Lah, kalau tidak punya rumah gimana? Ngontrak. Kalau mau beli burung, beli sangkar dulu baru beli burung. Kalau beli burung baru tidak ada sangkarnya, lepas itu burung. Iya betul guru. Benar tidak? Betul guru. Ya kalau memang tidak ada sangkar, pinjam dulu sangkar tetangga. Iya. Aku mau beli burung nih, tapi aku nggak punya sangkarnya nih. Bisa ada sangkar lebih nggak? Pinjam dulu. Iya. Lagi nanti aku beli. Ya, ngontrak istilahnya Ya, ya. ngontrak. Bener, ya. Inilah pentingnya melibatkan untuk mendapatkan kemuliaan, bukan melibatkan untuk terjadi percekcokan. Kalau kita menikah dengan pasangan itu, berarti keluarganya keluarga kita juga. Betul. Jadi makin banyak, Iya. makin rame. Iya, tepuk tangan dulu yuk. Masya Allah ya. Cakep. Bener ya, jadi ya kalau misalnya menikah bukan hanya pasangan kita, tapi kita menikahi seluruh keluarganya ya. Jadi keluarga besar buat kita semuanya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Siapa yang mau nanya? Ayo. Siapa yang paling semangat nih nanti aku? Oh, oke. Silakan Ibu. Masya Allah cantiknya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dong Pak Ustadz. Iya boleh, silakan. Iya. Ada single nih. Iya, madep sana dulu, madep sana biar kelihatan di TV-nya. Iya, namanya siapa? Perkenalkan nama saya Humsana dari Majelis Taklim Muslimah
Al Azhar Palembang. Iya, tepuk tangan dulu. Mau nanya sama siapa? Mau tanya sama Pak Ustadz. Oh, sama saya. Jangan sama Kiai. saya. Iya. Pak Kiai. Sama Kiai aja ya nanti ya, Pak sama Kiai. Kiai ya. Iya. Ya, silakan bertanya. Pertanyaannya silakan. Kadang ada single nih, Iya. kawin sama duda dan janda beranak 2. Waduh. Bukan beranak 4 kan? Iya, dua. Saya dua. itu. Iya. Apakah itu keanehan jodoh dan apa rahasianya Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya terjadi seperti itu bagaimana gitu ya. Terima kasih Umi. Baik Kiai. Ya Iya. Allah, Kiai yang jawab. Kalau aku yang jawab jadi aneh. Iya. Karena aku yang kena itu. Silakan guru kawin ilmunya. sama janda, Iya. kawin sama duda, Iya. buy one get three. Iya. Nikah 1 dapat anak 3. Tiga. Pemirsa Indonesia, ayah bunda, bapak ibu yang berada di rumah yang saya cintai, bahwa pernikahan itu adalah mitsakan ghalizan, yaitu ikatan janji yang kuat. Nah, pernikahan itu nggak boleh dimain-mainin. Dari Jabir bin Abdullah pernah berkata, aku pernah menikahi seorang wanita di masa Rasulullah, baginda Muhammad. Sallallahu alaihi Ayo, wasallam. baginda Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Itu aku bertemu dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun bertanya, wahai Jabir, apakah engkau sudah menikah? Kata Nabi nih. Dan Jabir itu menjawab, iya sudah. Yang aku nikahi itu adalah janda. Ada janda gak sih dia? Banyak guru. Ya, diem-diem baik. Iya, janda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kenapa engkau kok nikah dengan janda, kok tidak menikah dengan gadis? Bukankah engkau bisa bersenang-senang dengannya, dengan tuh gadis? Nah, saudaraku, ternyata aku pun menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki beberapa saudara perempuan. Aku khawatir ternyata Bapak Ibu yang terhormat, kalau andai kata menikah dengan gadis, dia akan main-main. Nah, di sini saudaraku, ingatlah wanita itu dinikahi karena seorang memandang agama. Jadi agama itu yang terpenting. Kalau menikah dengan janda, nih dengerin nih, dan janda itu punya anak, itu pahalanya gede juga. Dan tapi ingat pemirsa Indonesia, kalau itu janda punya anak yatim yang diberkahi Allah, dan kemudian anak yatim itu kalau disantuni oleh kita yang menikah dengan janda itu anak yatim pahalanya gede juga. Ana wa kafil yatim fil jannah kahataini. Saya bersama orang yang mengasuh, membina anak yatim dalam surga seperti 2 jari. Nah, tapi ingat, yang diusap kalau nyantunin anak yatim digendong oleh emaknya, yang diusap kepalanya sunahnya anaknya. Dengerin nih. Iya. Bukan emaknya. Nih, emaknya yang diusap, ujung-ujungnya mau sama emaknya. Nah, kalau memang sudah berjodoh, saudaraku yang terhormat, pilih dengan agamanya. Sebab agama itu fasfar bisatidin taribat hiyadak. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang paripurna. Pemirsa, hamba yang soleh dan solehah. Nah, kemudian jangan lupa lingkungannya juga, Bang Ali, harus mempunyai lingkungan yang baik-baik. Nggak usah khawatir, itu penuh pahala dan penuh dengan kebaikan-kebaikan. Oh, kalau santunan, Ya. anak yatimnya diusap, Palanya diusap. emaknya dinikahin. Ya Allah. Bisa aja. Iya, ya Allah, cuma jadi berkah mudah-mudahan ya. Iya. Ya, tepuk tangan dulu yuk. Allahu Masya Akbar, Allah. Allahu Akbar. Terima kasih Baik, guru Bang ilmunya. Ali. Amin. Pak Baik, Kiai siapa Maulana lagi bisa yang mau aja. nanya? Yuk, semangat yuk. Oh, ini yang semangat nih. Masya Allah, terima kasih nih. Iya, Umi. Yuk, oke silakan. Langsung berdiri, yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya, perkenalkan nama saya Erwani
dari Masjid Taklim Al-Azhar, Muslimah Al-Azhar, Palembang. Palembang. Tepuk tangan dulu yuk. Oke Ibu, pertanyaannya buat siapa nanti? Tanya pada Pak Ustadz Sam. Ustaz Syam, oke pertanyaannya Ibu. apa silakan. Begini Pak Ustadz, Ya. memang benar orang yang berjodoh beda agama itu setelah dia masuk Islam mau dapat hidayah. Ya. Itu aja pertanyaan Pak Ustadz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik guruku, langsung aja Saya silakan. cuma jawab benar atau tidak gitu aja. Silakan guru. Tapi guruku Ustaz Maulana Pak Kiai Bang Ali serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 221. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Kalau mau melihat dari tujuan pernikahan yang ada di ayat ini, sebenarnya tujuan pernikahan itu adalah menunjukkan ilal jannah wal maghfirah, kepada surga dan juga ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya, budak yang beriman lebih baik daripada orang kafir meskipun dia cantik, kaya, subhanallah. Meskipun dia adalah orang yang terkenal, meskipun dia adalah orang yang berada, meskipun dia adalah orang yang rupawan, tapi keimanan itulah yang paling mahal meskipun dia seorang budak. Lalu bagaimana jikalau ada ternyata orang jodohnya ini ternyata dari beda agama, subhanallah. Maka apa yang harus dilakukan? Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Boleh dia menikah kalau beda agama, tapi syaratnya sebelum akad nikah masuk Islam terlebih dahulu. Bagaimana Ustaz kalau niatnya dia masuk Islam hanya karena untuk menikah? Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting bimbingan setelah pernikahan, pendampingan setelah pernikahan. Tapi kalau dia belum masuk Islam sebelum akad nikah, maka tidak sah, mesti dia masuk Islam terlebih dahulu. Sebagaimana siapa? Ummu Sulaim dan juga Abu Talha. Abu Talha seorang miliarder, orang yang sangat banyak sekali hartanya, tampan, gagah, semuanya punya. Cuma satu dia yang tidak punya, keimanan. Lalu dia datang kepada Ummu Sulaim, melamar Ummu Sulaim. Kata Ummu Sulaim, berapapun yang kau kasih kepada saya tidak ada gunanya, tidak ada artinya, kecuali kalau engkau melamar saya dengan maharmu adalah keimananmu. Maka masuk Islamlah Abu Talha. Dengan ini kita bisa mengambil kesimpulan, ada orang yang masuk Islam karena mau menikah, itu boleh-boleh saja. Tapi yang terpenting adalah setelah menikah ada pendampingan. Mesti dia wajib atas konsekuensi sebagai seorang muslim, sholat 5 waktu dan juga kewajiban yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Yeah. Ibu itu kan bertanya tadi. Iya. Jadi kalau orang menikah beda agama untuk dapat hidayah? Iya betul Sat. Tapi hidayahnya sebelum menikah. Itu Ibu. Masya Allah ya. Jadi upayakan hidayah nikah masuk Islam dulu Baru baru menikah. menikah. Anaknya. Kan enggak boleh menikah Nggak beda boleh. agama. Ya, Siap. baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu yuk. Kiai Maulana, Masya Allah. Kayak anaknya Kiai Maulana. Masya Allah ya. Baik, dan mudah-mudahan niatannya itu niatan jadi baik semuanya ya. Baik, sekarang kita kembali lagi ya. Siapa lagi yang mau tanya? Yang sini nih ya. Oke, silakan Ibu. Pindah kemari. Oke, silakan. Oke.
Ya silakan. Perkenalkan nama saya Rosida dari Masjid Taklim Muslimah Al-Azhar Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Pak Ustadz, Iya. izin kita mau bertanya dengan Pak Kiai. Iya silakan. Katanya jodoh itu sudah ditentukan. Terus untuk apa kita berikhtiar lagi dong Pak Ustadz kalau jodoh itu otomatis akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat apa ikhtiar lagi gitu ya? Jodoh udah ditentukan. Udah diem-diem aja di rumah. Ntar nyampe juga sendiri gitu kali ya. Jadi nasi itu pasti naik aja di mulut ya. Tungguin aja nganga. Baik silakan Kiai. Baik, Masya Allah Pak Abang Ali, Kiai Maulana, Kiai Syam, Tesyekur Ederim, Kamsa Hamnida, Sukriya, thank you. Oke. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di rumah. Jadi jodoh itu enggak semena-mena langsung datang begitu aja. Harus dicari, usaha. Harus juga kita berikhtiar. Kenapa? Karena Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absara wal af'idah la'alakum tashkurun. Jadi Allah mengeluarkan kamu dari perut mamamu. La ta'lamuna syai'a, kamu enggak tahu apa-apa. Wa ja'alakum sam'a, Allah kasih pendengaran. Kemudian wal absara penglihatan, wal afidah mata hati, pola pikir, pisau analisa kan gitu. Tujuannya syukur. Nah di sini jodoh saudara, nih contoh Bapak Ibu pemirsa Indonesia diem saja. Tiba-tiba ada mobil mau nyeruduk kita. Kalau kita diem nggak usah nyebrang atau diem nggak berusaha untuk menghindar, tentu kita akan mati. Demikian juga jodoh. Allah berikan jodoh tetapi kita harus wahulatosolehin. Lingkungan juga harus yang baik-baik. Makanya ada komunitas kita. Nah, arbaun min sa'adatil mar'i. Ada 4 hal yang membuat happy manusia. Pertama, antakuna zaujatu solehatan. Punya istri yang solehah, punya suami yang soleh. Amin dong. Amin. Harus usaha. Yang kedua, wa auladu abraran. Kepengen punya anak yang berbakti kepada orang tua. Itu pun berbakti orang tua, anak harus juga berusaha untuk ditaklimkan, dingajikan. Amin dong. Nah Islam tuh indah kan tiap hari tuh ya di Trans TV. Yang ketiga wahulatoslehin, lingkungan juga yang baik-baik. Amin. Amin. Nah itu jadi orang usaha. Ikhtiar. Baru yang terakhir warizquhu fi biladihi, bahwa rezeki orang itu ada di negerinya tapi dengan ikhtiar dan usaha. Demikian juga jodoh. Masya Allah. Usaha. Iya, jangan kalau mau diem-diem jadi orang aja. soleh, Iya. punya bini yang soleha, suami yang soleh, usaha. Baik, terima kasih guru ilmunya. Baik. Makasih Tepuk juga. tangan dulu yuk. Baik, masih banyak lagi pembahasan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah.